Halo, balik lagi di AGS Media. Nah, pada video kali ini gue akan mereview tentang Furrion GTX 1070. Nah, ini adalah seri lama dari seri GTX, yaitu yang masih seri 1000 series. Nah, tapi untuk seri 1000 series ini masih enak untuk dipakai gaming di tahun 2022. Kenapa? Karena ini adalah termasuk seri yang tinggi dan bukan seri yang ecek-ecek lah ya. Jadi masih bisa untuk game-game zaman sekarang. Nah, untuk memorinya itu 8GB GDDR5. Jadi untuk size 8GB untuk game-game zaman sekarang itu udah sangat cukup sekali. Nah, di sini kita adalah Furrion Hypercloud GTX 1070 dengan memori 8GB GDDR5. Nah, untuk VGA sendiri ini garansinya adalah 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu garansinya akan ditukar baru kalau ada kerusakan. Tukar baru full ya, nggak ada servis-servisan. Nah, di bagian belakang banyak fitur yang disupport oleh VGA ini seperti G-Sync dan lain-lainnya. Nah, langsung aja kita ke bagian unitnya. Nah, ini adalah unit dari Furrion GTX 1070 Hypercloud dengan 3 fan ukuran 9 cm dan fannya ini sudah support PWM. Jadi putaran RPM-nya akan mengikuti alur GPU full load. Jadi kalau GPU-nya nggak pakai banyak, fannya akan muter pelan. Kalau GPU-nya pakai loadnya gede, fannya akan berputar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi akan lebih hemat daya dan akan lebih silent untuk perputaran fannya. Nah, di sini sudah support 3 fan ya. Jadi udah dijamin adem untuk main game yang jangka lama atau main game-game berat sekalipun. Nah, di bagian belakang sudah ada back panelnya, dan back panel ini polos dengan motif-motif Hypercloud dan cukup tebal yang bikin GPU itu nggak bend ketika dipasang. Untuk power pinnya cukup hemat daya. Untuk power pinnya itu ada 8 kali 1 pin untuk power pinnya, dan ini masih menggunakan board resmi dari Nvidia. Jadi untuk Furrion ini belum custom boardnya, jadi masih menggunakan board bawaan dari Nvidia. Jadi bisa dibilang ini adalah founder editionnya dari 1070 yang diganti heatsink menggunakan heatsink dari Hypercloud yang sudah diimprovisasi Furrion. Untuk di bagian outputnya di sini ada 1 buah DVI, 3 buah DisplayPort dan 1 buah HDMI. Nah, output ini sudah support kalau kalian memakai monitor gaming yang hertznya tinggi atau yang sudah menggunakan HDR atau yang sudah menggunakan HDR. Jadi semua sudah support semua di output ini. Kalau cuma gini doang kan nggak proporsional ya. Jadi kita akan ngetes langsung VGA ini performanya gimana dan wattnya seperti apa dan suhunya itu seadem apa. Nah, kita akan langsung tes di benchmark kita. Oke, sekarang kita akan coba tes untuk GTX 1070 untuk performanya bagaimana. Nah, untuk PC test di sini kita menggunakan Ryzen 3600. Untuk RAM-nya kita menggunakan Acer Predator Apollo dengan size 16GB. Dan lain-lainnya itu sama seperti PC umumnya. Nah, di sini promo gamenya gue akan mencoba pertama itu ada Valorant dengan kualitas grafik udah paling mentok alias high atau ultra atau apapun itu kalian menyebutnya. Nah, di sini dengan grafik paling mentok resolusi 1080p dan menggunakan 165 Hz. Di sini bisa terlihat performa GPU-nya. Untuk GPU-nya suhunya ada di 44 derajat yang dimana itu sangat adem sekali, dan untuk GPU usage-nya 60% up to 60%, rata-rata 40-50. Jadi untuk GPU usage segini dan suhunya segini tuh udah adem banget untuk VGA-nya. Dan ini untuk wattnya hanya memakan watt 70-90 watt. Udah gede-gede banget lah ya untuk seekor, untuk sebuah 1070. Dan untuk memorinya hanya kepakai 2GB dari jumlah GPU-nya 8GB. Jadi sangat hemat sekali untuk game Valorant ini terhadap memori size-nya. Nah, di sini bisa dilihat FPS-nya tuh sangat sampai banjir-banjir, muntah nih FPS-nya nih. FPS-nya bisa sampai 250 FPS, 270 FPS, 282 FPS. Oke. Nah, ini adalah game test untuk Red Dead Redemption 2 alias game RDR 2. Nah, game ini itu bisa dibilang itu game yang sangat berat sekali alias game yang tidak seenteng Valorant. Bisa dilihat dari penggunaan GPU usage saya sampai 98% dan penggunaan wattnya yang di atas 100 watt. Nah, untuk wattnya ini dan untuk penggunaan wattnya ini maksimal di 150 watt dan rata-rata di 140-an watt. Dan untuk GPU load yang 98% ini di suhu yang 57 derajat itu sangat adem sekali ya, bisa dibilang untuk 1070 Furrion ini. Dan untuk penggunaan memorinya maksimal ada di 4 GB-an
Dan untuk FPS-nya ada di 60 FPS ke atas. Jadi bisa dibilang untuk VGA ini untuk game seperti ini itu sangat bagus sekali di resolusi 1080p dan tekstur ultra. Ini bukan main-main tapi teksturnya ini ultra. Tekstur ultra, jadi ultra dan mendapatkan FPS di atas 60 FPS untuk sebuah VGA jadul yaitu GTX 1070. Jadi untuk GTX 1070 untuk game zaman sekarang juga masih enak banget untuk bermain game. Bisa dilihat dari performa yang dilihatkan pada game ini. Game ini juga belum game lama-lama amat, game yang masih dibilang game baru. Yang adalah game Elden Ring. Nah, ini adalah game-game yang lagi famous kemarin, yaitu game Elden Ring yang dimana ini adalah game melawan monster. Nah, game ini juga bisa dikatakan ini game yang hangat, game yang baru kemarin, game di 2022 lah tenarnya ini game. Karena ini game sangat bagus sekali dari segi grafik segala macam dan lain-lainnya. Sekarang bisa dilihat ini adalah game Elden Ring. Untuk GPU sets-nya ada di 76% dan untuk 70% wattnya itu ada di 40 derajatan, itu sangat adem sekali seperti game-game sebelumnya. Dan ini wattnya itu masih rendah. Dan untuk memorinya yang kepakai sekitar 3 GB sampai 4 GB. Dan untuk FPS-nya di sini FPS itu lock, jadi tidak akan bisa lebih dari 60 FPS dikarenakan ada phishing yang hidup. Jadi kalau phishing hidup itu nggak bisa lebih dari 60 FPS. Nah, dan untuk kualitas grafiknya adalah maksimum, jadi udah nggak ada lebih lagi daripada maksimum, adanya lebih rendah. Nah, ini kualitas grafiknya adalah maksimum pakai GTX 1070 mendapatkan FPS mentok di 60 FPS. Jadi udah sangat nyaman sekali jadi udah nyaman banget untuk bermain game zaman-zaman sekarang. Untuk memorinya ada di 3 GB dan GPU loadnya ada di 74%. Ini game Elden Ring. Seperti hasil tes tadi, jadi untuk VGA yang kelas 1000 series yang bisa dibilang VGA lama itu masih bisa dibilang oke untuk game-game zaman sekarang, dari performanya, wattnya, suhunya, serta segala macamnya. Dan udah di cover untuk garansi 2 tahun langsung ganti baru ketika ada kerusakan. Jadi untuk kalian gak usah ragu untuk pakai VGA jadul untuk main game zaman sekarang, dan gak usah ragu juga untuk performanya. Jadi tentukan budget kalian dan tentukan dari kebutuhan kalian. Itu saja kami dari Agas Media, terima kasih.